Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Wardana, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal sebagai tugas mata kuliah Psikologi Kognitif. Jurnal pertama yaitu Jurnal Nasional. Jurnal ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving Berbantuan Media Film Animasi Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa Sekolah Dasar. Jurnal ini terbitan tahun 2020 yang ditulis oleh Wahyu Rika Rofiqatul Ulfa. Pada jurnal ini tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari model problem solving berbantuan film animasi terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 4 sekolah dasar. Populasi pada jurnal ini seluruh siswa kelas 4 di lingkungan Gugus Kalietno, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang terdiri dari 6 sekolah dasar negeri dan terdiri 136 siswa. Teknik penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode kuantitatif dalam bentuk kuasi eksperimental design. Hasil penelitian pada uji prasyarat dapat dilihat pada uji normalitas. Dapat dilihat bahwa hasil pretest, hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen mempunyai nilai sigma uji normalitas sebesar 0,2 yang lebih besar daripada nilai A yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pretest kelompok eksperimen berasal dari data yang berdistribusi normal atau H0 diterima. Pada kelas kontrol setelah dilakukan uji normalitas mempunyai nilai sigma sebesar 0,2 lebih besar daripada nilai A yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pretest kelompok kontrol berdistribusi normal atau H0 diterima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Pada uji homogenitas dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai nilai sigma sebesar 0,822. Hal ini menunjukkan H0 diterima karena sigma lebih besar dari 0,05 yang artinya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berasal dari varians yang sama. Pada uji independen sample t-test dilihat bahwa nilai signifikansi menunjukkan angka 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai hasil belajar kognitif siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah dilakukan selama pembelajaran dengan model problem solving berbantuan media film animasi, siswa nampak antusias dan gembira. Pembelajaran model problem solving berbantuan media film animasi nampak memberikan pengalaman langsung kepada siswa melalui sebuah praktek, sehingga pengalaman itu akan terpatri lama dalam ingatan siswa tersebut. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 1. Terdapat pengaruh model problem solving berbantuan media film animasi terhadap hasil belajar kognitif siswa. Yang kedua, terdapat perbedaan pengaruh model problem solving berbantuan media film animasi dan pembelajaran konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan uji pengaruh menggunakan independent sample t-test menunjukkan nilai signifikansi 0,0 lebih kecil daripada 0,05. Ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai hasil belajar kognitif siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah dilakukan pembelajaran. Yang kedua adalah jurnal internasional. Jurnal ini berjudul Measuring Collaborative Problem Solving Using Mathematics-Based Text. Jurnal ini terbit pada tahun 2017 yang ditulis oleh beberapa penulis yaitu Susan Marie E. Harding, Patrick E. Griffin, Nafisa Awal, BMM Alom, dan Claire Scholar. Tujuan penelitian pada jurnal ini untuk memperluas pemahaman tentang kemungkinan penggunaan penilaian GPS dengan mengeksplorasi manfaat dan keterbatasan tugas GPS perumahan dalam konten kurikulum matematika tertentu. Populasi yang digunakan pada jurnal ini sejumlah 3004 yang berkisar
usia 11-17 tahun, siswa yang menyelesaikan tugas di Amerika Serikat sebanyak 556 siswa, di Australia sebanyak 554 siswa, di Costa Rica sebanyak 362 siswa, di Finlandia sebanyak 306 siswa, Belanda sebanyak 288 siswa, dan Singapura sebanyak 878 siswa. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu ada dua. Yang pertama, model satu dimensi. Kalibrasi keempat tugas tersebut mencakup 88 indikator, 27 unik untuk siswa A, 20 unik untuk siswa B, dan 41 umum untuk siswa A dan siswa B. Estimasi parameter indikator dirangkum dalam tabel 2 yang akan saya bacakan. Hasil dari tabel 2, kiraan parameter item minimum dan maksimum ditampilkan untuk masing-masing dari 4 tugas. Dengan perkiraan rata-rata dilaporkan. Rata-rata dari total perkiraan kesulitan item adalah 0,000 seperti yang ditentukan oleh model. Statistik fit diringkas dengan in-fit rata-rata, out-fit rata-rata, dan variance dari yang dilaporkan. Total estimasi rata-rata tertimbang untuk kalibrasi bersama rata-rata 1003 dengan variance 0,0003 yang menunjukkan bahwa model sesuai dengan data. Butir-butir tersebut terpisah dengan baik dengan reliabilitas pemisahan butir soal 0,999. Diharapkan pemisahan orang posteriori atau plausible value dalam tanda kurung EAP atau PV memadai pada 0,739. Model kedua yaitu model 2 dimensi. Kumpulan data tersebut kemudian dikalibrasi berdasarkan asumsi 2 dimensi logis, sosial, dan kognitif. Seperti yang dijelaskan, indikator ditunjuk sebagai milik dimensi sosial yang itu 36, atau kognitif yaitu 52. Estimasi parameter indikator dirangkum dalam tabel 3, yaitu estimasi parameter item minimum dan maksimum ditampilkan untuk masing-masing dari 4 tugas. Berdasarkan analisis menggunakan 2 dimensi dengan estimasi rata-rata dilaporkan. Statistik kecocokan diringkas dengan in-fit rata-rata dan out-fit rata-rata serta dan variance dari yang dilaporkan. Total estimasi bobot rata-rata kuadrat untuk kalibrasi bersama rata-rata yaitu 1,009 dengan variance 0,004 menunjukkan bahwa model sesuai dengan data. Tidak ada perbedaan kecocokan yang substansial antara 1 dan 2 dimensi model, memberikan bukti bahwa GPS dapat diberlakukan sebagai konstruk kesatuan atau sebagai konstruk dengan dimensi sosial dan kognitif. Item dipisahkan dengan baik dengan reliabilitas pemisahan 0,997. Pemisahan orang EAP atau PV adalah 0,685 pada dimensi sosial dan 0,714 pada dimensi kognitif. Pemisahan ini menunjukkan bahwa butir-butir pada dimensi kognitif sedikit lebih akurat untuk menentukan kemampuan siswa. Rata-rata estimasi parameter item total untuk masing-masing dari 2 dimensi ditetapkan ke angka 0,000, memungkinkan kemampuan siswa yang diukur untuk setiap dimensi bervariasi. Pada dimensi sosial, rata-rata distribusi kemampuan laten siswa adalah 0,634 log, dan pada dimensi kognitif, rata-rata distribusi kemampuan laten siswa adalah 0,734 log. Para siswa mendapatkan skor lebih besar atau lebih tinggi pada indikator yang ditetapkan untuk dimensi sosial daripada pada indikator yang ditetapkan untuk dimensi kognitif. Ini diwakili secara visual dalam peta variabel. Dimensi sangat berkorelasi dengan 69% varian siswa dibagi antara dimensi. Dengan demikian, siswa yang mendapat
menitipkan nilai tinggi pada satu dimensi cenderung mendapatkan nilai tinggi di dimensi lain. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu model RAX sangat cocok dengan data yang memberikan bukti bahwa penilaian mengukur sifat laten yang konsisten dengan item rata-rata input mulai dari 0,992 hingga 1,019 untuk 4 tugas matematika dan survei menggunakan model satu parameter. Pada model dua dimensi mempertimbangkan dimensi sosial dan dimensi kognitif sesuai dengan data. Dengan rata-rata item input berkisar antara 0,985 hingga 1,031. Keandalan pemisahan orang dan item cukup memadai. Penilaian memberikan perkiraan kemampuan seseorang yang memuaskan. Data yang disajikan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa bukti yang jelas bahwa kemampuan CPS individu dapat diukur dengan menggunakan tugas matematika yang bergantung pada konten, dan tugas tersebut sangat cocok dengan kemampuan siswa. Korelasi rata-rata dari estimasi parameter yaitu urutan kesulitan indikator dalam tugas untuk masing-masing negara adalah 0,95, yaitu menunjukkan bahwa konstruk yang diukur tidak berbeda dari satu negara lain ke negara lain. Berikut hasil review jurnal yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.